Sebelumnya, kamu sudah belajar kan tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Nah, kamu tahu nggak gimana cara hewan dapat tumbuh dan berkembang? Kira-kira sama nggak sih caranya? Yuk, kakak jelaskan. Semua makhluk hidup mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan pada hewan ditandai dari bertambahnya ukuran, seperti tinggi, berat, panjang, serta bentuk tubuh yang sifatnya tetap dan irreversibel atau tidak dapat balik ke kondisi semula. Misalnya, seekor kupu-kupu dewasa nggak akan bisa kembali menjadi kepompong. Sedangkan perkembangan yaitu proses perubahan bentuk organ-organ yang mengarah pada kedewasaan. Contohnya, pematangan sel-sel tubuh sehingga dapat berproduksi. Menarik ya. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan nggak beda jauh nih sama pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan terjadi pada seluruh bagian tubuhnya, diawali dari proses fertilisasi, yaitu proses terjadinya pembuahan sel telur dengan sel sperma. Oh iya, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi dua fase utama, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Kita mulai dari fase embrionik dulu yuk. Fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Nah, pada tahap ini, zigot yang terbentuk dari proses fertilasi antara sperma dan sel telur mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Jadi, zigot akan melakukan pembelahan sel cleavage, lalu membentuk organ-organ hingga menjadi individu yang utuh. Tapi ada beberapa tahapan yang harus zigot lewati nih. Apa aja tahapannya? Mari kita simak. Tahap morula. Pada tahap ini, zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, sampai 64 sel. Sel-sel yang terbentuk ini dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64, blastomer tadi berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga seperti buah ARB dan dinamakan morula. Nama itu diambil dari bahasa Latin loh, yaitu morum, yang berarti anubai. Keren kan? Tahap blastula. Selanjutnya, sel-sel morula terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan dan kita kenal sebagai tahap blastula. Nah, rongga pada bagian tengah blastula dinamakan blastosol, sedangkan tahap pembentukan blastula disebut blastulasi. Tahap gastrula. Tahap gastrula ini terbentuk lanjutan dari blastula ya. Pada tahap ini ditandai dengan pelekukan tubuh yang semakin nyata. Lalu timbul lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh, gastrosol. Nah, proses ini kita sebut gastrulasi. Lubang tempat pelekukan itu kelak akan berkembang menjadi anus yang disebut blastopor. Oh iya, pada tahap ini embrio telah terbentuk dan menghasilkan 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Pada organesis, akhirnya tahap organogenesis. Akhirnya kita sampai di tahap terakhir, tahap organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula. Fase pasca embrionik dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Pada fase ini, kecepatan pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota tubuh tidak sama. Pertumbuhan ini juga tidak berlangsung terus-menerus. Biasa berhenti setelah mencapai dewasa. Sementara itu, perkembangan dimulai ketika alat-alat kelamin sudah mampu memproduksi sel-sel kelamin, gamet. Salah satu contoh fase pasca embrionik adalah metamorfosis. Metamorfosis yaitu proses perubahan bentuk secara bertahap dari larva hingga menjadi dewasa. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, holometabola. Kamu tahu nggak, pada metamorfosis sempurna, bentuk hewan muda sangat berbeda dari bentuk hewan dewasa loh. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, tawon, dan lebah. Metamorfosis tidak sempurna, hemimetabola.
Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola adalah perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa. Jadi, pada fase ini hewan muda memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa. Hanya saja, ukuran dan kematangan organ reproduksinya berbeda. That's why hewan muda disebut nimfa, bukan larva ya guys. Contoh hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna apa ya? Ya, betul. Kecoa, capung, dan belalang. Selanjutnya, faktor pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan, yakni faktor internal serta eksternal. Berikut penjelasannya. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor dari dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan, yang mencakup hormon. Beberapa hormon seperti tiroksin, somatomedin, edikson, dan juvenil mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, misalnya pada tiroksin nih. Tiroksin berfungsi mengendalikan pertumbuhan hewan dan somatomedin yang mempengaruhi pertumbuhan tulang. Yang kedua adalah gen. Gen adalah substansi atau materi pembawa sifat yang diturunkan dari induk. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup seperti bentuk, tinggi, warna kulit, warna bulu, dan sebagainya. Nah, hewan yang memiliki gen yang baik akan tumbuh dan berkembang dengan cepat sesuai periode pertumbuhan serta perkembangannya. Yang terakhir adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor luar yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan hewan yang berasal dari lingkungan. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah makanan dan gizi. Makanan merupakan bahan baku dan sumber energi dalam metabolisme tubuh. Kualitas serta kuantitas makanan akan mempengaruhi pertumbuhan perkembangan makhluk hidup. Zat gizi yang diperlukan manusia dan hewan adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Semua zat ini diperoleh dari makanan. Air dan kelembapan. Air sangat dibutuhkan makhluk hidup karena air merupakan tempat berlangsungnya reaksi kimia dalam tubuh. Tanpa air, reaksi kimia dalam sel tidak dapat berlangsung sehingga dapat mengakibatkan kematian. Adapun kelembapan adalah banyaknya kandungan uap air dalam udara atau tanah. Kesimpulan, sekian penjelasan tentang materi biologi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan pada hewan bisa diukur dengan angka dan sifatnya atau irreversible, sementara perkembangan tidak dan bisa terulang. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan melalui dua fase, yaitu fase embrio dan pasca embrio. Urutan tahap pertumbuhan dan perkembangan embrio hewan yang benar dimulai dari morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Kemudian pada fase pasca embrio dimulai ketika hewan lahir atau menetas dan ditandai dengan hewan semakin besar dan berkembang. Oke, cukup sekian video pembelajaran dari kelompok kami tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.